Presto di bangkai kubu Fusta. Muy rote. À ça, c'est le travail. Et je dirais plutôt que j'ai fait des bons résultats sur cette saison. Bima Sakti cari kiper tinggi 180 cm untuk Piala Dunia U17. Aidan Julian Bonfanier bisa jadi solusi. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti secara terang-terangan mencari kiper berpostur tinggi. Bahkan Bima Sakti menyebut secara rinci dengan postur 170 hingga 180 cm ke atas. Hal tersebut merupakan upaya Bima Sakti dalam menghadapi Piala Dunia U17. Kriterianya yang pertama ada kualitas pemain, kualitasnya skill individu dan secara kemistri dengan teman setim, mental, kata Bima Sakti. Kemudian postur tubuh juga disesuaikan dengan posisi, seperti kiper itu harus 170 cm, 180 cm ke atas. Kemudian back, gelandang, striker, itu ada kriterianya, imbuhnya. Dengan kriteria tersebut sejatinya Bima Sakti akan kesulitan. Namun, ada sosok kiper berpaspor Indonesia yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Bima Sakti. Ia adalah Aidan Julian Bonfanier, kiper keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di AVV Zeeburgia U16, klub muda asal Amsterdam. Tentu Aidan cocok mendapatkan kesempatan untuk seleksi Timnas Indonesia U17. Selain cocok dengan kriteria Bima Sakti, Aidan juga tak perlu dinaturalisasi. Ia memiliki paspor Indonesia lantaran sang ibunda berasal dari Tasikmalaya. I am Dutch and Indonesian, I have both passports in Indonesia. I come from Bandung and Tasikmalaya, tulis Aidan Julian Bonfanier dalam pesan. Profil Rasaul Camara, gelandang gacor Garuda Select yang digoda perkuat Timnas Indonesia U17. Sosoknya ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan sampai viral di platform TikTok lewat unggahan akun Garuda Select. Pemain asal Senegal itu diklaim memiliki kualitas mengontrol bola dan umpan yang ciamik, disertai stamina top untuk bermain dalam tempo waktu lama. Garuda Select bahkan tak segan memberi predikat Rasaul sebagai jenderal lapangan, kualitasnya mengatur permainan tak diragukan lagi. Berkat viralnya unggahan tersebut, banyak netizen yang berharap dan meminta agar Rasaul dipanggil memperkuat Timnas Indonesia U17. Rasaul dirasa sebagai pemain yang cocok memegang peran berat dari Bima Sakti selama tampil di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui apakah Rasaul memiliki darah keturunan Indonesia, mengingat statusnya sebagai pemain asing di Garuda Select. Hal itu mungkin saja terjadi mengingat beberapa waktu lalu Rasaul sempat mengungkapkan kesukaan terhadap makanan-makanan Indonesia. Erick Thohir Pak tolong ambil stiker di sini untuk U17 Pildun nanti Camara ini juga bagus untuk jenderal lapangan tengah, ucap Nick. Naturalisasi buat JD Jenderal U17 World Cup, tambah pengguna akun Ari. Soal pemain naturalisasi yang bakal main untuk Timnas U17 Indonesia, Kemenpora tunggu data dari PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo angkat bicara soal persiapan Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Indonesia baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Juni lalu.
Sementara Piala Dunia U17 2023 sudah kick-off pada 10 November 2023, hal itu yang membuat PSSI mengebut persiapan Timnas U17 Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum menerima data pemain-pemain yang bakal diajukan untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Sejumlah nama sudah dikait-kaitkan bakal menjalani proses naturalisasi. Nama pertama tentu Elber Jardim yang saat ini tampil di Sao Paulo FC. Rasul Camara juga disebut-sebut bakal diajukan oleh PSSI dan Kemenpora untuk menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa membantu prestasi Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi Timnas U17 Indonesia belum tampil secara kompetitif sejak Oktober 2022. Kita memprioritaskan, sebagai jalan shortcut, menuju prestasi. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia dan bakal melakukan seleksi pemain. Dengan waktu yang sangat singkat, jalur naturalisasi bisa jadi salah satu alternatif untuk mengakselerasi kualitas Timnas U17 Indonesia. PSSI terjerat hutang hampir 100 miliar rupiah dari tagihan masa pengurus lama, Federasi Sepak Bola Indonesia. PSSI sudah terjerat hutang yang nilainya hampir mencapai 100 miliar rupiah. Tagihan hutang yang mendekati nominal sebesar 100 miliar rupiah itu diketahui berasal dari aktivitas di masa kepengurusan PSSI yang lama. Kini pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir harus menghadapi dan membayarkan hutang-hutang itu. Terungkap jika tagihan hutang ke PSSI itu diantaranya dari biaya-biaya FIFA Match Game hingga proses naturalisasi seorang pemain. Adanya tagihan hutang PSSI hampir sebesar 100 miliar rupiah diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Puluhan miliar, kisarannya tipis-tipis lah, hampir 100 miliar rupiah. Tapi enggak sampailah, di bawah dikit lah, ya sekitar segitulah, 100 miliar rupiah, ucap Arya Sinulinga saat ditemui di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2023. Menurut Arya Sinulinga, utang tersebut berasal dari berbagai tagihan. Rinciannya, diantaranya seperti hotel penginapan Timnas saat pemusatan latihan, TC, biaya tiket, hingga ada akomodasi untuk salah satu pemain naturalisasi. Arya Sinulinga tidak menjelaskan siapa sosok pemain naturalisasi tersebut. Diduga Justin Hubner yang dimaksud. Justin Hubner batal dinaturalisasi lantaran terdapat laporan bahwa yang bersangkutan meminta uang, namun tidak bisa disanggupi PSSI. Ada pemain naturalisasi, datang ke sini diundang, dibilang, kamu bayar dulu ya, datang dia ke sini dia bayar dulu, abis itu dia balik, enggak dibayar-bayar juga. Mau tiket akomodasi semua gak dibayar, dan ada sesuatu yang dijanjikan untuk agen pemain juga, itu tak dibayar. Ya harus dibayar ini, kalau nggak dibayarkan dia nggak mau main. Arya Sinulinga juga mengungkap bagaimana tagihan hutang itu mempersulit gerak pengurus dalam menjalankan program-program.